Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat mempelajari ajarannya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Quran hadis, yaitu hadis tentang optimis dan sabar. Nah, materi ini sangat penting karena dalam hidup sehari-hari kita pasti menghadapi dua kondisi, yakni senang dan sulit. Bagaimana sikap seseorang muslim dalam menghadapi keduanya? Nah, hadis yang pertama, sabar dan syukur. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'an Abi Yahya Suhaibi bin Sinani radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ajaba alamril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika lil hadin illal mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan Allah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Rawah Muslim. Nah, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik untuk itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mukmin. Jika ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur dan itu baik untuknya. Sedangkan apabila ia ditimpa suatu kesulitan, maka ia bersabar dan itu baik untuknya. Riwayat Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa seluruh kehidupan seorang mukmin bernilai kebaikan selama ia memiliki dua sikap utama, yakni bersyukur saat dan susah. Hal ini juga diperkuat oleh perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan iman itu terbagi menjadi dua, setengah sabar dan setengah syukur. Nah, artinya jika seseorang ingin memiliki iman yang sempurna, maka ia harus memiliki kedua sifat tersebut. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin melalui bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Orang yang iman sempurna akan selalu bersyukur saat mendapat nikmat, yang bersabar saat menghadapi ujian. Nah, sebaliknya orang yang kurang imannya cenderung berkeluh kesah dan marah ketika ditimpa musibah. Nah, sehingga ia memperoleh dosa di dunia karena tidak sabar dan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serta mendapat siksa di akhirat. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saat di atas jangan sombong, alangkah lebih baik bersyukur. Nah, dan saat di bawah jangan putus asa dan bersabarlah. Nah, hadis yang kedua, ujian menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Nah, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran, nah, atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hurairah, Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman, setiap musibah yang dialami seorang muslim, sekecil apapun sebenarnya bisa menghapus dosa. Nah, jika kita bersabar dan mengharap pahala, Allah bahkan akan menambah kebaikan untuk kita. Namun seringkali kita lupa, terutama saat menghadapi hal-hal kecil seperti sakit ringan atau kelelahan setelah bekerja. Nah, padahal disitulah ada kesempatan besar untuk mendapatkan pahala. Karena itu, kita sebaiknya selalu meniatkan kesabaran dan mengharap pahala dalam setiap musibah, baik kecil maupun besar. Nah, selain itu, hadis juga menjelaskan bahwa penyakit bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, baik yang dilakukan oleh hati maupun anggota tubuh. Meskipun terkadang penyakit juga bisa menjadi akibat dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Nah, terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura 42. Nah, ujian hidup itu seperti proses pengamplasan. Memang terasa sakit, tapi justru itulah yang membersihkan dan memperbaiki kita. Nah, hadis ketiga, kesulitan dan kemudahan. Nah, hadis selanjutnya menjelaskan saat kita diberi kesulitan pasti lelah, pasti setelahnya akan ada kemudahan. Wa an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah, dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa jalan keluar, solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang mendengarnya, maka ia harus mau menghadapi kesulitannya yang ia hadapi. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah 5-6. Perhatikan ayat ini diulang 2 kali, yang menunjukkan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan, bahkan bisa lebih dari satu. Nah, selain itu Allah juga mengingatkan kita dalam firman-Nya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah 153. Artinya ketika menghadapi kesulitan, kunci utamanya adalah bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Nah, jika dianalogikan dalam kehidupan, diibaratkan malam dan pagi. Tidak ada malam yang selamanya gelap, pasti akan datang pagi yang terang. Dari ketiga hadis yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan, yang pertama, sabar dan bersyukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Yang kedua, setiap ujian adalah cara Allah menghapus dosa dan mengingatkan derajat kita. Yang ketiga, setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan, sehingga kita harus selalu optimis. Nah, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mudah mengeluh, putus asa, atau marah terhadap takdir. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hadis tentang optimis dan sabar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.